Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Pisces. Ini 15 November sampai 30 November ya 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Ini energi general teman-teman, energi banyak orang, pasti tidak akan resonate dong untuk semua orang ya, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%. Jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini ya, seperti itu. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini madu karomah ya teman-teman. Ini saya khususkan untuk ruqyah, melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis ya, dan juga membersihkan aura negatif juga. Dan itu harganya 90.000 ya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 mili, ini harganya 130.000. Ini buat laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Dan ini isinya 30 mili, ini harganya 85.000. Ini saya khususkan untuk asihan biar disenangi oleh banyak orang ya, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan bagi teman-teman yang berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp. Kalau bedak ini bedak aura teman-teman, ini udah diisi dengan spiritual dan supernatural. Manfaatnya lebih biar kelihatan lebih cantik ya, lebih menarik, lebih percaya diri. Itu harganya 120.000 ya. Dan bagi teman-teman yang mau diramal untuk 1 tahun ya, selama tahun 2023, dari mulai bulan Januari 2023 sampai akhir Desember 2023. Dan itu harganya 200.000 ya, seperti itu Mbak. Udah mulai dibuka, silahkan teman-teman istilahnya chat saya aja kalau berkenan. Kehidupan zodiak Pisces 15 November sampai 30 November 2022. Ini seperti ada dua versi ya teman-teman. Saya bahas untuk versi pertama dulu ya. Ini ada dari kalian yang lagi mendapatkan beban dalam kehidupanmu. Ini bisa berhubungan dengan masalah pekerjaan, masalah bos kalian, tempat kalian bekerja, atau mungkin orang-orang di sekelilingmu. Ini bisa lingkungan pekerjaan, lingkungan usaha kalian, atau bahkan lingkungan keluarga atau tempat tinggal kalian. Dan orang ini seperti mengintimidasi atau banyak menuntut kepadamu, sehingga kalian tuh merasa lelah ya, secara jiwa, secara pikiran, karena mungkin tuntutan mereka itu enggak henti-hentinya, sehingga membuat kalian tuh merasa kok aku sih yang dijadikan tulang punggung, kok aku sih yang selalu dijadikan tempat mereka meminta, atau kok aku terus yang punya kewajiban untuk mencukupi, misalnya dengan keluarga ya, misalnya gitu. Atau mungkin ada dari kalian juga yang merasa udah melakukan yang terbaik ya, tetapi kalian tuh merasa enggak dianggap. Ini bisa di lingkungan pekerjaan, atau bahkan kalau usaha pun mungkin ada saingan kalian yang memang memakai magic, atau hal yang memang bersaing kurang ini ya, kurang kurang sehat bersaingnya, seperti itu. Jadi benar-benar jadi beban bagimu. Jadi mungkin ada dari orang-orang yang mempertanyakan kualitas kerjamu, kamu tuh sebenarnya kerjanya bisa nggak sih, atau mungkin gitu, kamu kok nggak seimbang dengan gajimu, cara kerjamu, mungkin ada yang seperti itu. Jadi ada keputusasaan, kesepian, kesendirian, dan merasa terintimidasi. Itu ya teman-teman, jadi itu merupakan kesedihan. Tetapi apapun itu, coba teman-teman renungkan lagi, di balik kesedihan, di balik keputusasaan, di balik apapun yang kalian hadapi, pasti ada kebahagiaan yang pernah kalian dapatkan. Misalnya contoh ya, mungkin memang ada keluarga atau lingkungan yang mengintimidasi kalian, tetapi mungkin ada beberapa hal yang harus kalian syukuri. Misalnya kalian masih punya keluarga lengkap ya, kadang-kadang mereka juga ada saat yang membantu kalian, mungkin seperti itu. Atau bagi teman-teman yang terintimidasi dengan lingkungan, mungkin dengan itu kalian akan menjadi orang yang lebih dewasa lagi, lebih kuat, mentalnya semental baja ya. Dan kalian juga bisa menjadi orang yang berkembang suatu saat nanti, kan kita nggak pernah tahu ya di depan kita tuh ada apa. Kalau kalian di bidang pekerjaan atau apapun itu, coba tingkatkan kualitasmu, tingkatkan wawasanmu ya, seperti itu. Kalau memang kalian udah berusaha semaksimal mungkin, kadang-kadang kita juga nggak pernah
bisa menyalahkan 100% kepada tempat kalian bekerja. Mungkin mereka juga punya target ya, karena mereka juga pasti memikirkan keuntungan dan kerugian perusahaan. Jadi intinya apapun itu, coba banyak berintrospeksi diri, tetapi banyak juga bersyukur, karena selama bekerja di situ mungkin kalian bisa mencukupi kebutuhanmu atau bisa membeli apa yang kalian inginkan. Jadi ada hal-hal yang memang harus kalian syukuri walaupun dalam kesulitan, biar hidupmu tuh lebih tenang dan lebih legowo ya, seperti itu teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang versi kedua, iya versi pertama lagi ya, ini seperti akan ada yang sakit lama. Jadi mungkin kalau kalian tuh akan ada yang entah keluarga, entah kalian sendiri atau pasangan atau mungkin orang terdekat akan ada yang sakit lama, membutuhkan biaya, dan itu membuat kalian tuh merasa resah ya. Atau bahkan ada yang kembali kepada Tuhan, bisa juga seperti itu. Tapi bisa, ini versi keduanya sepertinya ada kebahagiaan atau keberuntungan yang akan jadi milik kalian, karena mungkin selama ini kalian berjuang keras, kalian banyak istilahnya apa ya, mengolah kesabaran. Selama ini kalian tuh banyak bersabar, banyak berjuang, banyak istilahnya jatuh bangunnya kehidupan tuh membuat kalian tuh menjadi orang yang lebih dewasa, lebih kuat, lebih tangguh, lebih istilahnya bisa menunjukkan kualitasmu, karena mungkin banyak belajar ya, banyak mengambil hikmah dari perjalanan hidupmu. Kalian juga banyak mengembangkan diri, misalnya belajar kursus ini kursus itu atau apapun itu. Kalaupun kalian punya usaha tuh dirintis terus walaupun mungkin pasti ada naik turun ya, tetapi di sini seperti ada keberuntungan yang akan datang kepadamu. Ini rezeki yang sangat besar, rezeki yang tidak terduga. Ini bisa berhubungan dengan keberuntungan secara usaha ataupun karir kalian semakin meningkat, tetapi ada juga yang akan ada rezeki yang memang lancar banget ya, seperti itu, ada bonus, ada job, pokoknya yang berhubungan dengan rezeki yang terbuka untukmu. Untuk versi kedua ya, walaupun emang di sini pasti ada proses dan itu kalian pantas mendapatkannya karena kalian juga berjuang selama ini, bukan sesuatu yang didapatkan dengan mudah ya, seperti itu mungkin pasti ada waktu yang pernah kalian alami atau kalian lalui ya, seperti itu. Ini ngebahas keuangannya keren banget di sini, kemakmuran. Saya hanya bisa bilang kemakmuran. Kalau udah bisa melepaskan orang-orang yang toksik, kehidupan toksik, pemikiran toksik dalam kehidupanmu, kalian seperti mendapatkan hadiah dari kerja kerasmu selama ini. Mungkin kalian bekerja keras ya, benar-benar berjuang semaksimal mungkin semampu kalian, tetapi ternyata pelan tapi pasti kehidupanmu semakin membaik, semakin sukses, dan semakin dilihat banyak orang. Kalian mampu, kalian bisa, dan kalian bisa menunjukkan, membuktikan dengan finansialmu yang semakin membaik atau semakin sukses. Banyak dari kalian yang udah bisa berbagi dengan banyak orang ya, bisa menikmati hidupmu dengan tenang. Karena apa? Karena kalian tuh seperti tercukupi secara kebutuhan. Memang ada yang berlimpah banget, ada juga yang sedang-sedang saja, tetapi ini tidak ada yang kekurangan. Lebih ke situ sih teman-teman. Kalau teman-teman mungkin masih ada yang kekurangan, mungkin sebentar lagi ada rezeki besar yang akan merubah hidupmu ke arah yang lebih baik dan keberuntungan yang cukup besar dan agak panjang. Ini agak panjang tuh karena ada yang dirasakan, ada yang 1 tahun aja, 2 tahun, ada juga yang 3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Jadi tergantung teman-teman ya, jadi intinya nggak sama ya, ada yang dirasakannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang paling lama itu 5 tahun. Jadi intinya ada perubahan hidup yang akan datang kepadamu sehingga membuat kamu menjadi orang yang lebih berkembang, lebih sukses, lebih dilihat oleh banyak orang, diakui kemampuanmu ya, kerja keras membuahkan keberhasilan. Dan di sini kalian tuh seperti lebih cantik, lebih menarik, lebih percaya diri ya. Dan ini harus dibenahinya, ini sikap yang nyelenehnya. Ada beberapa kalian, ini saya nggak bilang semua, ada beberapa dari kalian yang sikapnya terlalu nyeleneh, nggak menyeimbangkan dengan posisimu atau usiamu. Jadi diperbaiki ya, biar kelihatan lebih baik, lebih pantas, apalagi kalau berhubungan dengan pekerjaan ataupun kedudukan yang memang seharusnya punya etika-etika yang cukup baik ya, seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian tuh seperti mendapatkan hadiah dari perjuanganmu selama ini. Ini keberuntungan, kesuksesan ya. Jadi ada kerja keras yang memang pelan tapi pasti berkembang, tapi ada juga kalian ini memang udah bekerja keras selama ini dan menikmati hasil dari kerja kerasmu.
semakin istilah makmur hidupmu ya, semakin bisa menikmati keberlimpahan ya, kebutuhan kalian tercukupi dan bisa melepaskan orang-orang yang toksik, lingkungan toksik, atau pemikiranmu atau cara pikirmu yang toksik, atau mungkin kebiasaanmu yang kurang baik ya, seperti itu. Jadi lebih positif, lebih dewasa, lebih berkembang secara jiwa, dan juga lebih bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kehidupanmu, sehingga kalian tuh menjadi orang yang bisa menyayangi dirimu, bisa mengenal dirimu, jadi orang lain pun bisa menghargai kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya ini sesuatu yang memang sangat membahagiakan menurut saya, dan ini bisa kalian rasakan di bulan ini atau paling telat di pertengahan Desember 2022 ya, seperti itu. Tapi udah ada yang merasakan sih dari bulan kemarin, ada kayaknya udah mulai. Saya sih ngerasanya ada yang udah sukses dari 5 bulan ke belakang sih, udah mulai benar-benar kerasa banget. Itu kalau udah sukses tuh agak cepet peningkatannya ya. Ini kita ngebahas yang asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang atau single parent, laki-laki dan perempuan. Nih kalau yang berpasangan ini lagi bahagia banget karena lagi banyak dari kalian ini mendapatkan kesuksesan dan banyak kabar baik yang akan datang kepadamu. Bisa punya pekerjaan baru, atau pindah ke tempat yang baru, ke rumah yang baru, atau ke perusahaan baru, atau posisi yang baru. Ini kalau posisi bisa lebih tinggi atau lebih rendah, tapi seenggaknya lebih nyaman ya secara lingkungan. Tetapi kalau asmara ini lebih ke keharmonisan atau kebahagiaan yang berhubungan dengan saling pengertian dan saling mengasihi, saling menyayangi. Ini bisa dengan keluarga, dengan pasangan, atau mungkin orang terdekat, tapi ini sih lebih ke dengan pasangan sih ya, seperti itu. Dan kalaupun ada kehamilan, memang ini ada apa ya, seperti ada kabar kehamilan, tapi enggak untuk semua ya, seperti itu. Saya lihat untuk yang single ini seperti lagi enjoy banget, banyak menikmati hari-hari kalian dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan orang-orang terdekat. Dan kalian tuh seperti ingin istilahnya mengembangkan diri kembali. Misalnya gini, ada yang kursus komputer, misalnya ditambah lagi ilmunya, mungkin ditambah lagi wawasannya, kursus ini kursus itu, untuk istilahnya mengembangkan kemampuanmu sehingga ada pencapaian seperti yang kalian harapkan. Jadi intinya ada kesuksesan, tetapi memang buah dari kerja keras kalian. Dan kalian tuh seperti ingin menikmati hari-hari kalian dengan enjoy, karena ingin melepaskan semua beban yang ada di pikiran dalam kehidupanmu. Kalau memang itu toksik, belum saatnya ketemu jodoh, nggak masalah. Yang penting saya enjoy, single happy ya, dan juga istilahnya ingin bekerja keras untuk masa depanmu dan ingin meningkatkan kualitas dirimu dengan banyak belajar lagi. Bisa belajar secara otodidak, tapi bisa juga kursus di tempat tertentu ya teman-teman. Kalau untuk asmara, memang ada dari kalian ini yang akan menikah atau bertunangan, tetapi ada yang ingin menikmati hari-hari kalian dalam kesendirian pun nggak apa-apa, yang penting happy. Ada yang seperti, jadi enjoy banget ya, lagi senang banget. Nah, kita ngebahas yang single ini seperti ingin mencapai impian, tetapi walaupun memang istilahnya harus berjuang, nggak masalah. Ini bisa berhubungan dengan kehidupanmu, karirmu, keuanganmu, tapi bisa juga dengan hubungan percintaan. Mungkin ada dari kalian ini yang emang hubungannya itu kurang direstui oleh keluarga, orang tua ya, salah satu dari kalian, atau bisa juga jarak jauh, atau mungkin sama-sama berjuang dulu untuk membenahi kehidupanmu secara ekonomi. Jadi setelah itu ayo kita berkomitmen, mungkin seperti itu ya. Jadi intinya lagi mencapai apa yang kalian inginkan ini, seperti berproses dulu sebelum sampai ya gitu. Ya kita boleh ya punya harapan, itu boleh. Yang penting kita istilahnya banyak berdoa, banyak melakukan usaha ya semaksimal mungkin, dan kita juga harus menyerahkan selebihnya itu kepada yang maha kuasa, bukan kepada yang maha kuasa. Jadi apapun itu, ketika itu tidak seperti yang kalian inginkan atau yang tidak seperti yang kita harapkan, tidak terlalu kecewa. Karena kalau kita udah yakin yang kuasa itu lebih paham dan lebih tahu ya apa yang terbaik untuk kita, pasti kita akan terus berusaha, tapi tidak berpatok kepada hasil 100% ya, hasil yang seperti yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas yang single parent laki-laki. Ini sepertinya kalian tuh, banyak dari kalian ini yang semakin pikirannya itu semakin cerdas, tetapi terlalu realistis, terlalu
terlalu apa ya, ke logika, terlalu logika. Jadi kadang-kadang perasaan kalian tuh kurang dipakai, sehingga kalian tuh kurang peka, kurang empati jatuhnya ya kadang-kadang ya. Dan di sini kalian tuh seperti memang karena merasa kelelahan, mungkin selama ini banyak dimanfaatkan, banyak disakiti, banyak diperlakukan tidak baik. Tetapi ada juga yang sebaliknya, kalian mendapatkan karma dari buah kesalahanmu. Mungkin selama ini kalian tuh banyak memanfaatkan, banyak menyakiti, dan kurang menghargai pasangan yang benar-benar tulus mencintaimu, mungkin seperti itu. Jadi intinya di sini seperti ada kebolak-balik ya. Dan kalian tuh mungkin orang yang memang ingin istilahnya mencapai kehidupan itu ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Banyak ambisi, banyak keinginan yang saat ini ingin sekali kalian raih. Dan untuk cinta, sepertinya banyak dari kalian yang ingin punya seseorang yang bisa memberikan pengembangan dalam kehidupanmu. Misalnya mungkin dia punya karir, punya pekerjaan, atau bisa mendukungmu di dalam kondisi apapun, entah secara keuangan atau apapun itu. Tetapi ingat teman-teman, kalau kalian terlalu berpatok seperti itu, kadang-kadang kalian akan mendapatkan banyak kekecewaan dan banyak mengecewakan orang lain ya, seperti itu. Jadi harus benar-benar kembali ke diri kalian sendiri, berintrospeksi diri, dan juga coba menelaah kira-kira yang terbaik untuk kalian itu yang bagaimana. Karena kalau seperti itu cara pikirmu, niscaya kalian akan banyak kecewa dan banyak mengecewakan orang lain. Seperti itu ya. Dan mungkin beberapa dari kalian juga ada yang memang semakin sukses secara karir ataupun pekerjaan, semakin pinter ya dalam berbicara atau mengemukakan pendapatnya. Mungkin ada yang di bidang bicara, kerjanya misalnya wartawan, jurnalis, atau mungkin yang berhubungan dengan bicara, tenggorokan ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini apapun itu, kerja keras itu penting, tetapi jaga kesehatan kalian, karena kalian itu seperti kelelahan ya. Ini bisa kelelahan fisik juga, tapi juga bisa kelelahan secara pikiran. Hati-hati ya teman-teman. Kita nggak bahas yang single parent perempuan. Banyak dari kalian yang semakin apa ya, romantis, semakin tenang hidupnya, semakin ingin menikmati hari dengan baik. Walaupun memang kalian juga tidak bisa memungkiri perjuangan hidup itu masih panjang dan berat ya, tetapi kalian itu seperti ingin enjoy aja, ingin fokus kepada kehidupanmu, masa depanmu, masa tuamu, keluargamu, dan juga anak-anak kalian ya, lebih ke situ. Mungkin ada dari kalian yang lagi fokus banget ingin membangun rumah, ada, tetapi mungkin belum waktunya. Jadi harus pelan-pelan ya, pelan-pelan nabung dulu, setelah itu baru bangun rumah. Tetapi memang harus agak hemat nih teman-teman ya, jangan terlalu boros, karena ini lagi banyak ingin pergi ke sini ke situ, ingin menikmati hari, ingin membahagiakan hidup, tapi dan itu kan butuh biaya ya. Jadi agak hemat aja gitu, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang ingin istilahnya punya pasangan yang benar-benar sayang kepadamu, itu pasti dapat kalau udah saatnya. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang akan ketemu dengan pasangan baru, atau akan ada atau seperti orang yang udah lama kalian kenal. Ini bisa mantan, tapi bisa juga bukan ya, tapi udah pernah kalian kenal, seperti akan datang kepadamu menyatakan cintanya kepadamu ya. Itu masalah kalian diterima atau enggak, itu mah ya urusan kalian, urusan teman-teman itu mah ya, seperti itu. Jadi kalian tuh seperti ingin mengemukakan perasaanmu ini seperti apa, misalnya kebahagiaanmu, apapun itu yang ingin kalian ungkapkan, entah ke alam, entah ke diri kalian sendiri, atau apapun itu. Jadi ini lebih ke ingin enjoy ya, ingin enjoy, seperti itu. Itu aja teman-teman. Walaupun di sini memang banyak dari kalian yang masih merasa putus asa atau hilang harapan, tetapi itu nggak lama kalian bisa tetap bisa bangkit dan bisa istilahnya langsung bisa punya semangat lagi untuk kehidupanmu, masa depanmu, karena masih banyak yang harus kalian perjuangkan ya teman-teman, untuk kehidupanmu dan juga untuk masa depanmu yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya, seperti itu. Berproses, hidup itu berproses, semuanya kita hidup berproses, cuma bedanya mungkin prosesnya ada yang berat, ada juga yang memang enggak terlalu berat ya, seperti itu. Tergantung tugasnya di dunia ini, mungkin seperti itu. Itu aja teman-teman ya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan.
sukses terus, jangan kendor untuk berjuang, dan semoga diberikan kemudahan dalam segala hal ya, di kesehatan juga, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku, dan jangan lupa tekan loncengnya ya agar ada pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.